Ya, sekarang bayangkan saja ya, misal ASN itu sudah dipindahkan ke sana. Terus bagaimana dengan anak-anak mereka coba? Lah, wong sekolahnya saja belum ada, fasilitas rumah sakit juga belum ada, belum siap. Terus anak-anak mereka mau sekolah di mana? Jadi memang masih banyak sekali fasilitas yang belum selesai. Ya, selamat malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya di Omon Omon. Semakin dekat menjelang detik-detik pergantian presiden pada tanggal 20 Oktober nanti, sepertinya ya Pak Jokowi ini semakin gelisah dan dirundung oleh banyak masalah. Benar gak? Ya, bayangkan saja ya, mulai dari soal kasus jet pribadi, kemudian soal kasus Fufu Fafa yang dikabarkan membuat hubungan antara Gibran dan Prabowo ini jadi semakin tidak harmonis, bahkan sampai terdengar isu bahwasanya Gibran itu akan batal dilantik menjadi wakil presiden. Coba bayangkan saja, ngeri sekali kan? Ya, meskipun kabar itu belum 100% benar loh ya. Namun setidaknya kabar mengenai tidak harmonisnya hubungan antara Prabowo dan Gibran ini sudah terkonfirmasi benar. Bahkan pihak istana juga ikut cawe-cawe untuk berusaha menormalisasi hubungan antara Gibran dan Prabowo Subianto. Bayangkan saja, sampai seperti itu. Dan kalau kita melihat beberapa kejadian belakangan ini, misalnya saat acara HUT TNI yang ke-79 kemarin itu ya, coba perhatikan saja. Gibran itu terlihat sangat-sangat jelas dicuekin oleh Prabowo. Dan itu sudah pernah saya bahas juga loh ya di video sebelumnya. Ya, memang kasus Fufu Fafa ini telah membuat pihak istana menjadi sangat-sangat pusing. Bayangkan saja, satu masalah belum selesai, ternyata muncul lagi masalah baru. Dan belum lama ini, pihak pemerintah juga mendapatkan kritikan yang sangat-sangat keras, yaitu mengenai kebijakan ekspor pasir laut. Jadi ya, banyak sekali yang mengkritik terkait dengan kebijakan ekspor pasir laut yang diterapkan oleh Presiden Jokowi ini. Hal itu dikarenakan apa? Dikarenakan dianggap sangat-sangat merugikan Indonesia, terutama mengenai dampak lingkungannya. Bahkan senada juga dengan PDI Perjuangan, pihak dari Partai Gerindra juga mengkritik kebijakan ekspor pasir laut Jokowi. Nah, Partai Gerindra ini menyarankan agar kebijakan ekspor pasir laut itu segera ditunda saja. Sebaiknya seperti itu menurut Gerindra. Ya, namun Jokowi ternyata malah sibuk mencari alasan, mencari pembenaran. Jadi menurut Jokowi, yang diekspor itu adalah bukan pasir laut, melainkan sedimen laut. Lah, ini apa-apaan coba? Ya, kalau dipikir-pikir ya, memang banyak sekali masalah yang dialami oleh Presiden Jokowi. Terutama menjelang di akhir masa jabatannya pada tanggal 20 Oktober nanti. Dan masalah yang terbaru ini adalah yaitu mengenai Ibu Kota Nusantara alias IKN. Ya, jadi baru-baru ini Jokowi menyatakan bahwa Kepres mengenai perpindahan Ibu Kota Nusantara itu akan diserahkan kepada Presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto. Nah, ini kan jadi semakin kelihatan bahwa memang Jokowi ini mulai tidak pede alias tidak percaya diri mengenai IKN. Padahal ya, waktu masih di awal-awal pembangunan IKN, Jokowi ini masih sangat-sangat yakin bahwasanya bisa memboyong aparatur sipil negara ke Ibu Kota Nusantara. Tapi ya begitulah, faktanya memang memindahkan ASN itu ke Ibu Kota Nusantara itu tidak semudah itu. Tidak semudah yang dibayangkan. Karena apa? Karena masih banyak sekali masalah lainnya. Misalnya soal pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Ya, sekarang bayangkan saja ya, misal ASN itu sudah dipindahkan ke sana. Terus bagaimana dengan anak-anak mereka coba? Lah, wong sekolahnya saja belum ada, fasilitas rumah sakit juga belum ada, belum siap. Terus anak-anak mereka mau sekolah di mana? Jadi memang masih banyak sekali fasilitas yang belum selesai. Nah, itulah fakta yang terjadi di IKN. Dan baru-baru ini Jokowi sendiri mengatakan bahwa untuk memindahkan Ibu Kota Nusantara itu butuh waktu. Lawang pindahan rumah saja ruwet, apalagi pindah ibu kota. Begitu kata Jokowi. Nah, supaya lebih jelas ya, silakan bisa disimak terlebih dahulu cuplikan videonya berikut ini. Ini butuh waktu. Memindahkan ibu kota itu sekali lagi butuh waktu. Pak, terkait Pak nanti malam pindah rumah aja ruwetnya kayak gitu. Ini pindah ibu kota, jadi jangan kejar-kejar sehingga belum siap kita paksakan.
akhirnya nggak baik. Saya kira ini normal, natural saja. Gimana setelah menonton cuplikan video barusan? Jadi ya, kalau bicara soal IKN, Ibu Kota Nusantara, permasalahannya itu bukan hanya sekedar soal memindahkan ASN, tapi juga soal bagaimana anggarannya, bagaimana dana untuk membangun itu. Nah, bayangkan saja ya, sampai sekarang ini, sampai detik ini, anggaran untuk pembangunan IKN itu masih bersumber dari APBN. Coba bayangkan saja. Jadi sampai sekarang ini belum ada satupun investor asing yang masuk. Lah ini kan ngeri sekali. Nah inilah kemudian yang menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo ke depan. Jadi lengsernya Jokowi nanti itu justru semakin memberikan beban bagi Prabowo Subianto. Bahkan ya bisa dibilang Jokowi itu seakan-akan ingin menjebak pemerintahan Prabowo agar apa? Agar lebih sibuk untuk mengurus soal IKN saja. Ya sekarang bayangkan saja ya, biaya untuk pembangunan IKN itu tidak sedikit bos. Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan IKN itu sekitar 466 triliun rupiah. Coba bayangkan saja. Nah pertanyaannya adalah, apa jadinya ketika nanti tidak ada satupun investor asing yang masuk? Apa justru ini nggak menjadi beban bagi negara? Ya jelas menjadi beban lah, benar gak? Nah inilah mengapa saya katakan Jokowi justru mewariskan beban kepada Prabowo Subianto. Ya kalau memang anggarannya pakai dana investor sih nggak masalah. Itu tidak akan menjadi beban dan masalah. Lah masalahnya ini kan masih menggunakan dana APBN. Bayangkan saja. Belum lagi soal beban hutang yang semakin hari semakin menggunung. Coba bayangkan. Lah ini kan mengerikan sekali, benar gak? Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan ya. Semua ini jelas kedepannya akan menjadi beban di pemerintahan Prabowo. Jadi ya, kalau melihat semua ini, maka jelas situasi dan kondisi saat ini tidak sedang dalam baik-baik saja. Belum lagi soal PHK di mana-mana. Daya beli masyarakat juga semakin menurun. Di lain sisi, jumlah lapangan pekerjaan juga semakin langka. Nah, apakah Jokowi tidak tahu soal ini semua? Ya, mungkin anak-anak dan menantu Jokowi itu tidak merasakan dampak itu semua. Ya, sekarang gimana mau merasakan coba? Lawang mereka saja dapat kerjaan dari bapaknya kok. Benar gak? Ya benar lah, masa enggak? Ya, sekarang coba perhatikan deh. Si Bobi menantunya Jokowi ini sudah menjabat sebagai wali kota Medan dan sekarang mencalonkan lagi sebagai calon gubernur. Kemudian si Kaisang anaknya juga sudah menjabat sebagai ketua umum PSI. Kemudian Gibran juga sudah terpilih sebagai wakil presiden RI. Ya meskipun harus mengacak-ngacak konstitusi. Jadi menurut saya ya kerusakan yang dilakukan di era pemerintahan Jokowi ini memang sudah sangat jelas dan nyata. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di omon-omon berikutnya.